Tiga pengetahuan ini adalah awal dari mudahnya seseorang terkena santet ataupun sihir ataupun teluk. Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo di acara untuk memberikan pengetahuan ataupun solusi-solusi ya terhadap sakit-sakit akibat gangguan sihir. Nah, pada topik pagi ini saya akan coba memberikan semacam ulasan singkat dengan topik mengapa atau kenapa seseorang itu awalnya mudah terkena sihir atau santet ya. Kenapa seseorang itu mudah awalnya terkena sihir ataupun santet. Jadi teman-teman semuanya, ya, saya ucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia, terlebih teman-teman yang lagi membutuhkan terapi atau pengobatan sakit yang terkena santet ataupun sihir atau voodoo atau ilmu pelet ataupun mau dijadikan tumbal pesugihan. Nah teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu membesarkan channel YouTube saya ini, Bang Loken. Ya, tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan ada apa-apanya. Jadi saya akan semangat lagi membuat konten untuk lebih mencerahkan ya, sakit-sakit gangguan sihir yang ada pada tubuh teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe, menekan loncengnya di pojok video, dan juga terima kasih yang sudah menekan like atau jempol dan juga meninggalkan komentar serta mau membagi-bagikan video-videonya, men-share-nya ya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Nah teman-teman semuanya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung ataupun berlangganan di channel YouTube saya Bang Loken untuk mengikuti yang namanya pembersihan dan pelepasan ikatan sihir dan santet yang ada pada tubuh teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih. Nah, untuk mencapai kesembuhan dari sakit akibat santet teman-teman, diperlukan yang namanya proses dan keuletan. Ya, keuletan. Bukan masalah sembuhnya itu ujungnya nanti, tapi prosesnya. Bagaimana engkau menjalani dengan tabah proses kesembuhanmu. Nah teman-teman semuanya, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kenapa orang mudah kena santet ataupun kena sihir. Itu pertanyaannya. 3 hal ini yang saya maksud di sini nanti saya jabarkan sedikit-sedikit. 3 hal yang membuat orang mudah atau awalnya mudah terkena sihir ataupun santet. Ya, 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah selalu mengatakan ataupun di dalam pikiran dan hatinya, hari gini ada sihir atau santet, atau
dia tidak mempercayai adanya penyakit gangguan setan ataupun penyakit gangguan sihir atau teluh, ataupun tidak mempercayai adanya ilmu pelet ataupun pengasihan, ataupun tidak mempercayai kekuatan sihir atau kekuatan jin atau bangsa roh-roh kegelapan itu ada, ya. Dan kata-katanya adalah hari gini masih percaya dengan namanya mistik. Nah gitu. Ini kan sudah zaman modern, era globalisasi, canggih, dunia internet, yang gitu, dunia AI, ya, masih percaya adanya santet. Nah, jadi orang-orang seperti inilah teman-teman yang menjadi makanan-makanan orang-orang pelaku sihir, pelaku santet, ataupun pelaku ilmu pelet, ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang menjadi makanan-makanan empuk bagi orang-orang yang mengamalkan kekuatan sihir ataupun kekuatan roh kegelapan atau roh jahat maupun kekuatan bangsa jin. Jadi itu adalah alasan yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa dia menganggap dirinya dan orang lain di luar sana baik semua, ya. Dan artinya begini, semua orang yang dia ataupun yang ada di lingkungannya, dia menganggap bahwa orang itu sama baiknya dengan dirinya dan tidak mungkin mencelakainya, ya. Dia menganggap orang di luar sana baik seperti dirinya dan tidak mungkinlah dia akan disakiti. Jadi ketika kita menganggap semua orang di sekitar kita baik, maka celah kewaspadaan itu hilang, atau tingkat kewaspadaanmu akan hilang. Jadi orang-orang begini yang menganggap semua orang baik di dunia ini, ya ini juga makanannya, ya, makanan-makanan orang-orang pelaku sihir ataupun pelaku santet, ya. Jadi makanan-makanan empuk lah ini teman-teman, ya, yang menganggap semua orang di luar sana bisa dia percayai dan dia anggap baik seperti dirinya, ya. Dia anggap baik seperti dirinya juga baik. Jadi ketika seseorang menganggap dirinya baik ataupun orang luar sana yang di lingkungannya baik, dianggap dia baik semua seperti dirinya, maka dia akan ceplos-ceplos ngomong teman-teman tanpa memikirkan perasaan orang lain, ya. Jadi akibatnya mulut ini atau lidah ini tidak bertulang, yang terkadang inilah yang membuat sakit hati orang tanpa kita sadari. Jadi lidah yang nggak bertulang ini berbahaya teman-teman. Kalau kita menganggap semua orang baik, dan orang baik itu seperti kita baik, ya, seperti kita baik, ya kita baik maka orang itu pasti baik sama kita. Nah belum tentu, dan belum tentu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak adanya pengetahuan. Tidak adanya pengetahuan tentang sakit akibat sihir ataupun gangguan sihir atau roh-roh jahat yang mengganggu orang di luar sana. Minim pengetahuan, minim pengetahuan, ya sangat nggak ada lah, katakan nggak ada lah sedikit pun pengetahuannya tentang sakit yang dinamakan akibat gangguan sihir atau jin atau bangsa setan. Akibat dia tidak memiliki pengetahuan ini, maka ini juga salah satu makanan empuk, ya, orang-orang pelaku sihir di luar sana. Jadi semua makanan yang ditawarkan makan, gitu, ya. Jadi tidak ada pengetahuan. Poin ketiga inilah yang paling penting teman-teman.
tidak ada pengetahuan tentang hal-hal sakit akibat sihir atau roh-roh jahat ataupun gangguan setan ataupun santet, ilmu pelet dan juga pengasihan yang mengganggu seseorang. Jadi minim pengetahuan ini juga berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa kekuatan sihir itu ada di sekitar kita yang siap memangsa kita. Maka bentengilah dirimu dengan pengetahuan. Jadi 3 poin ini teman-teman adalah awal dari seseorang mudah terkena sihir atau santet. 3 pengetahuan ini adalah awal dari mudahnya seseorang terkena santet ataupun sihir ataupun teluk. Baik teman-teman semuanya, semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk kita dan orang banyak di luar sana. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong bantu subscribe dan juga tolong bantu share-share ya. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. I love you, I miss you.